Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dr. Minto. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Mohon bimbingannya, Prof, untuk penelitian kami. Ini mahasiswa saya, mahasiswa kami, intinya kelas fisika. Ini ada Sinta sama Siti Halimah ini, mahasiswa S2, dan Alhamdulillah paling menonjol Prof di kelas. Alhamdulillah. Makanya kenapa saya ajak dua orang ini. Ini judul penelitian yang danai oleh LPPM UPN Veteran, yaitu analisis fasa dan lebar celah pita energi karbon pada hasil pemanasan tongkol jagung. Ini outline pada siang ini adalah pendahuluan, kemudian tujuan penelitian, kemudian target capaian, kemudian ada roadmap penelitian, ada metode penelitian, ada jadwal pelaksanaan penelitian, dan daftar pustaka. Mohon maaf, bisa diperbesar Pak di slideshow? Ya. Jelas, Prof? Belum, masih proses kayaknya. Loh, keluar. Sudah muncul, Bro? Tetap ya. Oke, boleh nggak apa? Silakan aja lanjut. Iya. Di Di laptop sini, saya sudah. oh belum di sini ya, udah nggak apa deh. Monggo. Oh, okay. Jadi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tongkol jagung banyak digunakan sebagai arak aktif. Akan tetapi pengembangan riset tongkol jagung menjadi material maju belum banyak dilaporkan. Terkait hal ini, maka eksplorasi dan pengembangan aplikasi termasuk karakterisasi dasar dari tongkol jagung prioritas utama yang harus dilakukan. Kemudian tujuan penelitian memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi kualitatif dan kualitatif fase Ravenna yang terbentuk dari biomasa, yakni tongkol jagung. Sebelum dilakukan fabrikasi, dilakukan karakterisasi dasar pada tongkol jagung dan analisa kandungan fase tongkol jagung. Sampel nanti dikarakterisasi menggunakan XRD dan dianalisis identifikasi fase menggunakan software Replica dan juga UV visible spectrophotometer. Kemudian target capaian tahunan, di sini kami tuliskan artikel ilmiah dimuat di jurnal internasional submitted di tahun semester, kemudian TS plus 1 revise, kemudian nasional terakreditasi Sinta 1, mohon bimbingannya Prof. Submitted, kemudian accepted di TS plus 1, kemudian artikel ilmiah dimuat di proceeding internasional submitted, kemudian accepted di TS plus 1, kemudian artikel ilmiah dimuat di proceeding nasional accepted TS dan TS plus 1 accepted. Hak cipta ini nanti TS ada draft dan TS plus 1 publish. Mungkin nanti bayangan kami hak cipta ini dari buku yang ter-ISBN kan, kemudian baru bisa kita hak ciptakan. Jadi nanti di TS itu ada draft buku ajar hasil penelitian, kemudian TS mungkin sudah TS plus 1 itu sudah ISBN dan pengajuan ini hak ciptanya, begitu Prof. Kemudian TKT-nya TKT 3.
tingkat kesiapan teknologi. Dan kemudian roadmap penelitian, ini skripsi saya di tahun 2013 itu tentang SiC, sintesis dan karakterisasi silikon karbida SiC dari silika skampadi dan karbon aktif menggunakan metode Sol-Gel dan reaksi fase padat. Kemudian tesis di tahun 2015 dibimbing Prof. Darminto, itu tentang fabrikasi film reduced graphene oxide RGO dari tempurung kelapa dengan spin coating. Kemudian di tahun 2017 lolos hibah PKPT. Di sini saya sebagai anggota dan waktu itu ketua saya adalah orang matematika, jadi penelitiannya tentang dekomposisi anti-ajaib dari variabel keluarga graf. Jadi penelitiannya tentang teoritis matematik. Kemudian di tahun 2018 alhamdulillah lolos hibah PKPT, hibah PDP, dan itu saya sendiri ketuanya, yang berjudul karakterisasi serapan gelombang mikro pada kristal silika skampadi. Kemudian alhamdulillah lolos di tahun 2019 hingga 2020 itu hibah PKPT juga. Waktu yang pertama PKPT ini bekerja sama dengan UI, itu Bu Dr. Kiki waktu itu yang membimbing kami. Kemudian di tahun 2019 hingga tahun 2020 berjudul pemanfaatan tokol jagung menjadi film grafena sebagai bahan semikonduktor, itu berkolaborasi dengan UM, yaitu dengan Prof. Taufik dan Pak Dr. Sunaryono. Itu, Pak. Kemudian di tahun 2022 ini, alhamdulillah lolos analisis fase lebar celah pita energi karbon pada hasil pemanasan tokol jagung. Tahun 2021 penelitian saya belum lolos, tapi lolos di pengabdian, Bro. Jadi di tahun 2021 tidak ada penelitian. Kemudian metode penelitian, ini ada tongkol jagung, kemudian dikeringkan suhu 110 derajat Celcius, kemudian dipreparasi bahan, kemudian dikarbonasi dengan variasi suhu 200 derajat Celcius selama 3 dan 5 jam penahanan waktunya, kemudian 300 derajat Celcius di waktu 3 dan 5 jam, dan 400 derajat Celcius di waktu 3 dan 5 jam. Kemudian pengujian XRD dan UV-Vis. Jadwal pelaksanaan penelitian, yang pertama proposal, ini bulan 1, kemudian pemantapan dasar teori dan pengujian dasar di bulan 1 sampai bulan 5, pengurusan perizinan tempat dan peminjaman alat nanti di bulan 2 ini sampai di bulan 10. Kemudian perencanaan penelitian di bulan 5, penelitian proses pembuatan bahannya akan diuji, itu di bulan 5 sampai 10. Kemudian karakterisasi bahan XRD UV-Vis di bulan 7 sampai 10. Kemudian penulisan draft artikel ilmiah di bulan Juni hingga bulan 12. Diskusi atau menjadi pemakai seminar nasional dan internasional di bulan 9 sampai 11. Kemudian pengiriman ke jurnal nasional dan internasional bereputasi sekitar di bulan 7 dan 8. Kemudian penyiapan draft buku per ISBN dan editing, ini mulai bulan 1 sampai bulan 11. Kemudian perevisian artikel dari hasil review jurnal bereputasi nasional atau internasional di bulan 12. Kemudian penulisan laporan akhir di bulan 12. Berikut daftar pustaka yang tertulis menjadi referensi dari Profesor. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Kusuma. Jadi, ini ada Mas saya Bu Kusuma ya. Jadi apa sebagainya Mbak? Baik, saya boleh tanya, ini saya kontrak ya.
Iya, kontrak 1 tahun ini, Prof. Di 1 tahun. tahun 2022. Mohon maaf, berapa nilai dananya kira-kira? Kemarin baru turun 10 sih, Prof. Enggak, totalnya berapa? Totalnya berapa? Kalau di kontrak berapa kemarin? 14 itu berapa? Ya, Dikit banget sekitaran ya. 4. Kecil ya. Gini, saya melihat kok ini outputnya terlalu banyak. Ya, terlalu banyak untuk, ya mohon maaf, kalau saya bandingkan IPA di Dikti itu kan bisa paling sedikit kan 50-60 juta ya. Itu pun mungkin tidak sebanyak itu yang harus dijanjikan. Ini udah ada buku, ada paper, ada jurnal, ada proceeding, ada paten, banyak banget itu. Iya, saya juga Sangat pusing. banyak. Eh, Nulisnya kemarin kok banyak. eh, eh. Ini mestinya proceeding dan paper gitulah paling tidak ya. Karena gini, nulis buku itu kalau materinya belum terlalu banyak, nanti bukunya juga tipis gitu ya, dan kita nggak bisa memasukkan banyak eksperimen. Di buku saya yang karbon itu sudah kira-kira penelitian selama 5 tahun, ya, selama 5 tahun. Jadi saya merasa ini berat ini kalau Mbak Kusuma menarget segitu banyak itu ya. Nah, tadi saya tanya dananya memang berapa gitu. Sebagai contoh kalau IBAN-nya Dikti saja itu kan di atas 100, ya itu Iya, paling betul. tidak satu tahun itu hanya satu paper publikasi internasional, jurnal internasional sama satu proceeding gitu. Iya. Pas tambahan-tambahan bebas tapi tidak harus gitu ya. Nah ini kan saya merasa terlalu berat itu. Jadi rasanya nggak tahu saya nanti bagaimana itu bisa dicapai dalam waktu yang ada. Jadi ini repot banget gitu ya. Oke, jadi tolong nanti gimana bisa dipikirkan kembali, atau saya tahu ini kan udah kontrak, ini kan susah ya, udah bisa diubah kan ya. Ini kemarin sepertinya ada luaran tambahan sama luaran wajib. Insya Allah yang wajib itu cukup 1 jurnal kayaknya, Bro. Nah, ya itu Bentar saya saya kira cek. kalau bisa jangan terlalu ambisius. Susah mencapainya Iya nanti kan? ya. Saya juga. Iya, janji Hmm. itu kan utang ya, nanti jadi Iya, masalah. betul, Bro. Oke, Hmm. nah sekarang gini, oke kalau soal proposal ini, saya kira monggo, saya kira tidak ada masalah ya, lanjut saja dengan segala skemanya. Nah, yang saya ingin mungkin memberikan sebuah perencanaan jangka panjang. Gini, buku semua ini kan ada di teknik mesin, ya kan? Nah, dan ini kan masih prodi baru ya, prodi Iya, baru, tadi, Bro. prodi baru. Nah, jadi kita memang wajib gitu ya mencari arah pengembangan riset terutama yang nanti akan menarik banyak student untuk bekerja ke sana gitu. Nah, sekarang kan topik atau isu secara internasional, isu dunia itu kan energi terbarukan, ya renewable energy. Nah, bagaimana kalau bahan material yang kita kerjakan sekarang ini nanti diarahkan ke material energi, gitu, khususnya material untuk energi terbarukan, gitu ya. Nah, jadi mungkin saya kalau bisa saya share screen sebentar, Mbak ya, saya berikan beberapa Iya. contoh. Saya bisa share screen ini. Iya, bisa, Bro. Sudah saya Ya, akhiri. oke. Jadi, nah ini saya tunjukkan ini beberapa hal terkait jadinya. Sebentar. Jadi karbon yang kita eh, kalau diarahkan ke sini kayaknya sih bagus gitu ya. Nanti sekalian untuk riset buku semua jangka panjang selama di teknik mesin itu, dan akan bisa mengeroyok banyak banyak mahasiswa gitu, dan risetnya bisa cepat maju gitu ya. Nah, jadi ini loh, kita ini sebetulnya kan bisa membuat karbon dari semua macam-macam ini. Nah, coba ini tanaman mulai dari akar, buah, daun, ya, apalagi
semua tanaman itu. Semua mengandung ini. Nah, ini tadi kalau mau limbah, mau produk, ya, itu semua kan mengandung ini. Selulosa, hemiselulosa, lignin. Yang semuanya itu senyawa hidrokarbon, Karbon. baik bentuk polimer maupun makromolekul, yang sudah membentuk heksagonal. Nah, heksagonal sekarang bisa kita jadikan macam-macam gitu ya. Bisa jadi kita macam-macam gitu. Jadi ini misalnya. Nah, ini kan alkyl karbon ini. Kita tahu ini yang sudah dari dulu ada, ya. Kemudian yang baru grafit ini kalau digulung jadi nanotube, ya kan? Kalau dibentuk digunting-gunting bisa bentuknya bola, kan gitu ya. Grafit kita sudah tahu, gitu ya. Itu yang order. Nah, disorder itu ada grafit seperti ini yang tersusun rapi. Lalu yang disorder ini ada hard carbon. Ini porus ini, banyak porusnya. Soft carbon, porusnya sedikit. Aktif karbon seperti ini. Nah, ini kan yang biasanya secara sederhana orang orang buat gitu. Nah, sebenarnya saya sedang mengejar karbon yang ini hard carbon ini. Mengapa? Mungkin saya tunjukkan di bagian akhir. Nah, ini dia, Pak. Jadi dual karbon baterai itu gampang sekali. Jadi elektrodanya sama, ya, hard carbon tadi, itu lalu dikasih elektrolit yang mengandung litium. Nah, jadi semacam baterai litium ion tapi dalam bentuk yang lain, bukan pakai litium ferrofosfat gitu. Atau kalau mau, ini kita coba menggantikan dengan Na, natrium plus. Natrium plus kan banyak di sana, belakang UPN sana, mana? Tambah Oso sana ya, tambah garam ya, ikan semua itu. Nah, jadi ininya dari tadi tumbuhan, mau tongkol jagung, mau dari batok, mau dari apapun, pokoknya hidrokarbon, biomas gitu ya. Ininya dari natrium gitu. Ini menjadi sebuah baterai yang menjadi penyimpan atau sumber energi yang green energy gitu ya. Nah, ini hanya arah dari jangka panjang. Jadi maksud saya gini, nanti kalau sudah jadi karbonnya Mbak Kusuma dari tongkol jagung itu, kita akan coba ubah menjadi hard carbon tadi. Kenapa hard carbon? Supaya ada rongga bisa dilewati oleh ion-ion ini gitu, ion ini gitu ya. Nah, di TS saya sedang mencoba, namanya pakai electrospinning, jadi nanti keluarnya itu nanofiber, kemudian dikarbonisasi. Nah, karbonisasi ini karbonnya dicampur dari macam-macam, ada dari tepung kelapa, ada dari gula merah, ada dari apapun gitu, termasuk mungkin dari tongkol jagung nanti bisa dipakai gitu. Nah, kalau jadi misalnya menjadi elektroda ini, nanti kita bisa membuat dual carbon baterai. Dan nanti kalau jadi studi lanjut, nah topik ini sudah dilanjut gitu. Ini yang sudah saya rencanakan gitu ya. Gitu. Jadi ini arah jangka panjang supaya nanti kita tidak hanya berkutat ke material, tapi ada yang dituju, yaitu untuk energi terbarukan. Nah, ini pasti teknik mesin senang ini kalau seperti ini, karena sudah menyangkut energi terbarukan. Ya. Kalau karbon saja nggak tanpa arah, untuk apa kan mesti gitu, ya kan? Nah, sementara itu kita juga bisa menggunakan karbon itu untuk ini, untuk solar cell. Ya, ini yang sudah dibuat oleh mahasiswa yang sudah lulus tahun kemarin ini. Jadi ini dari amorphous carbon, ini dari apa ini, gula kalau nggak salah, gula siwalan atau dari nira gitu ya. Kita bisa bentukkan film ini 3 lapis dan ternyata bisa keluar efek fotovoltaik meskipun masih kecil, tapi bisa ini sekian mikroampere dan 250 milivolt. Gitu ya. Bisa juga untuk superkapasitor, jelas ini. Nah, kita dapat sekitar 100 farad per gram. Nah, ini kalau bisa disengat lebih tipis, ini bisa naik gitu. Ini juga menyimpan energi. Yang tadi ini penghasil energi, kan itu. Nah, yang baterai litium juga kita pakai untuk ini namanya. Nah, ini karbon. Ini litium ferrofosfat. Ini litium ferrofosfat kan ini kondensasinya rendah. Ya, kalau dikasih karbon gini, ternyata luar biasa. Coba ini dilihat grafik yang di kiri. Ini karbonnya 0, 5, 10, 15% berat. 0 dia kondensasinya kecil, 5 naik dikit, 10, 15, 20 drastis naik. Gitu ya. Jadi karbon ini sebagai peningkat
konductivitas listrik. Gitu. Konduktvitas. Ya, nah kemudian kinerja elektrokimia sebagai baterai meningkat dari kalau tanpa karbon ini sekitar 4, ini bisa jadi naik besar untuk 15%. Gitu. Hanya kalau diteruskan dia turun. Gitu. Nah ini karbon di sini pakai itu ya. Nah, jadi banyak aplikasinya untuk energi terbarukan. Nah makanya kenapa saya tadi arahkan ke sini supaya nanti menjadi prioritas di teknik mesin karena berhubungan dengan energi terbarukan. Kan mungkin sebagai prodi baru kan butuh apa ya? Arah, kalau ibaratnya kapal di laut itu butuh ada bendera supaya kelihatan gitu. Jadi ini juga membantu UPN khususnya prodi teknik mesin untuk bisa punya arah penelitian yang dimulai sejak awal sehingga nanti setelah sekian lama menjadi kuat gitu. Ya. Itu hanya usul ya, saya silakan aja. Jadi Siap, Prof. dari sisi proposal tadi lanjut aja, nanti kalau ada kesulitan silakan kontak saya gitu. Nah, kalau dari sisi kelanjutannya kalau bisa ke sana gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya dari penyampaian terdahulu itu yang masih meragukan itu adalah ini. Apa ya? Saya kebetulan nemu di proceeding apa ya? Saya lupa. Itu strukturnya. Ya, strukturnya di SRD itu berapa puncak? 1 atau 2? 1 ya. Itu yang 1. Nah, amorphous carbon. ya, kalau 1 itu masih termasuk amorphous carbon. Ya, meskipun struktur amorphous itu sebetulnya ditopang oleh 2 fase. Satu fase heksagonal yang sp2, gitu ya. Satu lagi fase sp3. Nah, itu nanti kalau dipanaskan mulai kira-kira 600, 700 sampai 1000, puncaknya akan berubah dari 1 menjadi 2. Nah, kalau 2 itu berarti sudah mulai banyak fase grafennya, dalam hal ini RGO, ada 2 puncak. Jadi bisa diteruskan. Ya. Nah, kemudian sebetulnya nanti mungkin kalau sudah kita bisa eksperimen di Thailand, ini bisa dilihat berapa kandungan sp2-nya dan sp3-nya. Sehingga strukturnya itu amorphous namun bentuknya, coba ya saya seleksi lagi, tadi lupa saya tunjukkan. Ini kira-kira nah ini harusnya kalau amorphous karbon kan gini. Nah, gini ya. Jadi yang ini sp3 itu kan diamond. Kalau sp2 itu kan grafit atau grafin gitu ya. Nah, kalau yang sampel kita biasanya bentuknya ini mana ya? Nah, ini dia. Ini dia. Ini tuh melalui pengukuran menggunakan photoemission mikroskopi. Jadi ini adanya di Thailand nih, siam foton. Ya, sampelnya harus dalam bentuk film. Nah nanti bisa dilihat kayak SEM gitu, Tapi yang putih ini sp3 kayak gini, yang hitam matriksnya itu sp2. Nah itulah seluruh karbon amorf kita. Nah ini kalau dalam suhu rendah seperti kemarin, ini baru 1 aja puncaknya, hanya 1 peak ya. Tapi kalau yang ini bisa 2 peak ini. Nah, ada 2 peak. Itu. Persis sama RGO di sini 2 peak ya. Ini pakai wax itu sama dengan SRD, tapi menggunakan sinkroton. Ini ada 2 puncak juga. Lebih jelas ini karena lebih sensitif ya. Nah, puncaknya ini 400 kan enggak ada ini, masih kecil. Kalau bawah itu biasanya hanya 1 yang muncul. Gitu ya. Makin suhunya tinggi makin jelas gitu. Jadi itu ada perkembangan fase menuju ke sana. Nah, yang tadi saya bilang untuk XPS itu ini. Nah, ini. Jadi dengan alat itu kita bisa tahu CO double bond lewat binding energy ya. CO dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dipanaskan itu bisa dilihat ternyata sp2-nya meningkat di suhu. Ya, ini fraksinya, sehingga sp2 meningkat, sp3-nya turun. Nah, sp2 yang meningkat ini menjadi 2 peak. Gitu. Tapi kalau sp3-nya masih besar, itu tercampur. Jadi peak yang ini belum nampak. Gitu. Sementara CO-nya ya konstan ini kira-kira. Ya. Gitu. Oke, jadi itu gambaran sepintas gitu ya, yang ingin saya tunjukkan, mumpung ada kesempatan, sehingga nanti Mbak Kusuma punya orientasi baru dalam riset yang direncanakan sekarang ini, dan itu juga pasti bisa membuat sebuah arah unggulan
riset di teknik mesin gitu. Ya. Oke. Baik, monggo. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini kemarin ini Prof sekedar informasi saja, kemarin di teknik mesin mendapatkan penugasan ini membuat sepeda listrik. Hmm. Itu juga kemarin baterai yang kita pakai juga lithium. Nah, itu ya kan sudah salah kan berarti. Nah, kalau baterai bisa diganti yang lebih murah dari hasil kita sendiri kan bagus juga gitu. Ya. Nanti belum misalnya motornya kalau mau desain nanti juga pakai magnet. Nah, magnetnya bisa dari mungkin pasir, besi, pakai apa dan sebagainya gitu. Jadi apa satu produk itu ditopang oleh berbagai riset gitu ya. Karena kalau cuma ngerakit beli nggak ada sainsnya gitu, nggak ada teknologinya, kita hanya ngerakit gitu ya, hanya ngerakit seperti di pabrik perakitan sepeda gitu. Nah, supaya karena kita di perguruan tinggi, kan harus ada risetnya. Nah, itu harus mundur gitu. Misalnya baterainya di riset kan gitu, terus motornya di riset. Syukur-syukur nanti sepedanya pakai sel surya, jadi nggak usah di-charge gitu. Butuh solar cell di riset gitu, ya. Jadi itu hanya perspektif jangka panjang, namun kalau itu dihasilkan nanti mendorong majunya riset yang ada di prodi gitu. Ya. Bagus lah, bagus itu. Ya. Mohon bimbingannya. Ya, mungkin jadi sudah sinergi gitu kira-kira ya. Oke. Mbak, silakan kalau ada komentar untuk pertanyaan. Silakan Mbak Sinta, Mbak Siti, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ada Prof Darwinto, ini dosen saya, pembimbing Ya, saya. mungkin masih jauh ya, masih semester 2. Oke, betul. Kita sih sangat bingung. Masih perlu banyak belajar dulu dasar-dasarnya gitu ya. Nanti pada saatnya mulai penelitian kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, tahapannya harus selalu gitu ya. Gitu. Matur suwun sangat loh Prof atas waktunya. Oke, baik, Sudah berkenan sama-sama. rawuh. Ya, saya ini sebetulnya bisa saja, hanya asal nggak bentrok aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen diskusi gini, kita jadwal aja gitu. Ya, kalaupun harus malam nggak masalah, wong daring aja kan gitu. Ya, kalau siang mungkin banyak kegiatan, luring gitu ya. Oke, saya kira gitu. Ya. Matur suwun banget Prof. Sehat-sehat selalu ya Prof. Baik, baik, insya Allah sama-sama. Cukup ya? Oke, cukup insya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Prof Darwinto. Sama-sama. Sehat selalu, panjang umur. Aduh, keren banget kan ya. Sampai ke sana ternyata. Kenapa? Profesor emang beda ya, Bu. Jadi, iya, bahasanya. Gak expect, Bu. Ya, enggak gitu, ilmunya tinggi tapi bahasanya itu tadi bahasa masuk kalian nggak nyambung sih. Bahasanya nyambung. Kayaknya nah, makanya itu yang harus kita contoh semua, nggak hanya saya. Maksudnya